Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Amelia. Oke guys, kali ini gue mau sharing tentang hukum ketenaga kerjaan nih guys ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman di luar sana, dimana yang sering didiskriminasi oleh perusahaan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau seandainya kurang jelas ataupun ada pertanyaan, kalian silakan komen di bawah ini, dan juga bisa diskusi atau juga bisa hubungi saya di Instagram Amelau guys ya. Nah, dimana biasanya itu teman-teman yang bekerja di sebuah perusahaan sering sekali terjadinya atau dimutasikan oleh perusahaan ke tempat yang lain ataupun ke tempat yang baru gitu guys ya. Namun di sini yang perlu kita tahu bahwa mutasi itu guys harus memenuhi syarat-syaratnya. Ada undang-undang yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, di mana di dalam pasal 54 ayat 1 huruf C dan D itu perusahaan tidak dapat melakukan mutasi sepihak. Nah, artinya tidak dapat melakukan mutasi sepihak berarti harus ada juga persetujuan si karyawan tersebut. Kemudian juga disebutkan di dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, yang dimana yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, dan dibunyikan bahwa yang pertama itu penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka. Kemudian juga bebas, objektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi. Artinya harus adil guys. Jadi harus ada persetujuan si karyawan, juga harus terbuka dan harus objektif. Artinya tidak karena sakit hati, tidak karena faktor internal maka perusahaan melakukan mutasi. Nah, itu tidak boleh guys. Jadi harus terbuka. Yang kedua, penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja tersebut pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian. Nah, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. Jadi, artinya untuk melakukan mutasi tersebut harus sesuai dengan keahlian si karyawan tersebut. Contoh, dia umpamanya nih security, kemudian dimutasikan menjadi petugas kebersihan, ataupun juga yang tidak sinkron dengan posisinya di awal atau di tempat yang lama itu guys. Nah, itu tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan oleh Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Kemudian yang ketiga, penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah. Artinya bahwa untuk melakukan mutasi ke tempat yang baru itu memang tenaga kerjanya benar-benar dibutuhkan, seperti itu guys. Nah, itu tiga unsur tersebut di dalam pasal 32 untuk melakukan mutasi atas pertimbangan pasal 32 tersebut guys. Kemudian juga muncul pertanyaan, apa sih sebenarnya syarat untuk melakukan mutasi gitu guys, atau karyawan perusahaan tersebut dipindahkan ke tempat atau ke perusahaan yang baru atau yang lain gitu guys, dengan posisi yang baru dan yang lebih tinggi daripada posisi di awalnya gitu. Nah, oke, lanjut. Biasanya nih perusahaan melakukan mutasi tersebut itu dengan alasan adanya promosi jabatan. Artinya promosi jabatan ini si A dimutasikan ke perusahaan yang lain atau ke cabang yang lain dengan jabatan yang lebih tinggi di posisi sebelumnya gitu. Kedua, pemenuhan formasi. Artinya pemenuhan formasi ini di tempat yang baru membutuhkan tenaga atau keahlian si karyawan tersebut. Yang ketiga itu penyegaran. Nah, penyegaran ini artinya upaya perusahaan untuk mengganti suasana baru dan juga si karyawan tersebut
agar lebih semangat lagi bekerja gitu. Yang kelima itu permintaan karyawan. Permintaan karyawan ini artinya si karyawan tersebut yang menginginkan untuk dimutasikan ke tempat lain. Nah, permintaan karyawan ini juga itu dilakukan secara tertulis atau secara lisan kepada perusahaan untuk dimintakan atau dimohonkan kepada perusahaan agar dirinya dipindahkan ke tempat yang baru. Nah, itu guys, untuk mutasi yang sesuai. Jadi perusahaan tidak boleh memutasi karyawannya sesuka hati, apalagi sampai melanggar undang-undang ketenagakerjaan. Jadi sudah ada diatur di dalam undang-undang ketenagakerjaan. Kalaupun si karyawan tersebut melakukan kesalahan, nah kalau masih kesalahan ringan, itu ada SP1, SP2, SP3 yang jangka antara SP1 dan SP2 itu adalah 6 bulan. Tidak bisa tiba-tiba perusahaan langsung mengeluarkan surat untuk mutasi. Itu tidak bisa guys. Itu melanggar aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, jadi itu yang perlu saudara-saudara ketahui, bahwa untuk melakukan mutasi yang dilakukan oleh perusahaan harus memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas atau yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah ini, atau bisa juga follow Instagram saya untuk DM dan lain sebagainya. Thank you. Gue Amela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.